Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kelas. Coba kita kelasnya Bidi. Siapkan Bi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Syabrak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tadi Bapak udah jalan ya. Sekarang coba periksa sekitaran meja dan kursinya. Ada nggak sampah yang berserakan? Ada? Bersih? Nah, sekarang kita belajar apa? PPKN atau Pendidikan Pancasila. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita akan bersama-sama bernyanyi lagu tentang keberagaman ya. Apa tuh lagu nasional tentang keberagaman yang tahu? Ada. Lagunya yaitu Sabang sampai Merauke. Kita belajar dari lagu tadi ya, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke itu luas tidak? Ya, luas kan? Jadi apa saja terdiri dari Sabang sampai Merauke itu? Apa saja keberagamannya? Pertama apa? Pertama suku. Apa lagi pada suku, agama, terus bahasa, media. Nah, sebelumnya Pak lupa siapa teman kita yang sudah hadir sekarang? Viola, Cinta. Yudri. Empat orang yang tidak hadir ya. Sekarang kita belajar apa Bi? Tahu, pada deh keragaman deh. Nah, kita di sini akan belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Kita perkenalan dulu. Nomor satu, walaupun berbeda-beda tetapi kita satu itu bunyi dari apa? Semboyan apa? Tadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kedua, kenapa jika kita ada kita melihat video tadi ya. Nah, setelah kita melihat video tadi, kira-kira mengapa banyak sekali terjadi keberagaman budaya? Yang kalian tahu, kenapa banyak sekali terjadi keragaman budaya di Indonesia? Di Aceh beda juga, di Sumatera Selatan juga beda, di Jawa juga beda, di Kalimantan juga beda. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Belum ada yang tahu. Sekarang kita bahas itu ya. Kenapa terjadinya? Karena coba baca Bibi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Ada saja faktor tersebut. A. Beragam kondisi alam Indonesia. B. Indonesia sebagai negara kepulauan
lanjut. Nah, yang pertama apa? Beragamnya kondisi alam di Indonesia. Contohnya kita di sini, misalnya kan di Sumatera Barat, kita tinggal di daerah yang cukup panas ya, dibandingkan orang-orang yang tinggal di misalnya di Solo lebih kurangnya. Solo kan dingin kan? Nah, orang di Padang berarti bajunya cenderung lebih tipis juga ya, jarang memakai jaket. Sedangkan pakai orang di Solo sana lebih banyak menggunakan jaket juga kan? Nah, contoh dekatnya seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, karena banyaknya pulau di Indonesia, hal itu menjadi salah satu faktor mengapa banyak sekali kebudayaan di Indonesia. Contohnya mungkin di Papua bajunya berbeda kan dengan kita, di Sulawesi juga. Terus yang ketiga, nah sebenarnya dari yang nomor 3 ini nih, paling banyak mengapa budaya itu banyak di Indonesia, yaitu karena jalur perdagangan. Ada yang tahu kita dijajah oleh negara apa saja? Belanda, Jepang, Inggris. Itu lagi ada Portugis atau Portugal. Nah, semuanya itu masuk di jalur perdagangan. Dan juga ada orang-orang dari Timur Tengah. Ada tahu Timur Tengah itu orang mana? Kayak orang-orang Arab, Mesir, orang-orang Timur Tengah kayak Uzbekistan tahu, Afghanistan, Pakistan, yang Tanzania, jadi Timur Tengah itu. Nah, semua itu masuk di jalur perdagangan sehingga membawa budaya baru. Contohnya budaya kopiah, hitam yang biasa dipakai, itu foto presiden itu. Itu sebenarnya bukan dari budaya kita, tapi budaya orang luar, orang Arab yang diubah menjadi budaya kita. Kalau orang Arab makanya apa? Sorban yang dililitkan ke kepala, dan kita menggunakan kopiah. Nah. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Walaupun kita banyak perbedaan dengan temannya, kita terus sampai menjuna, mendidik bahkan sampai menyisikan. Menyisikan ini tahu kan? Tahu. Menyisikan ini kita tidak ajak dia main misalnya. Silakan dia sendiri, kita main bersama, nggak boleh ya. Terus kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Pak, misalnya ini apa Pak? Yang ditanyakan. Nah, sekarang kita masuk sedikit ya, ada bapak ada video. Anda perhatikan di depan dia. Jadi kita tengok kan, mana banyak perbedaan tadi ya. Dengan dari Sumatera, Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan dan Aceh. Terus aspek warna kulitnya juga berbeda apa? Kalau salam itu apa, Pak? Kalau itu sama kayak nanti salam. Tapi dalam sebutan orang Kristen. Ya, Namanya orang Kristen, Pak. berbeda. Kayak Om Swastiastu itu biasanya dibagi. Bali orang apa, Pak? Jadi jangankan orang Hindu sama orang Buddha ya. Misalnya itu bilangnya salam itu Om Swastiastu. Kalau kita kan assalamualaikum gitu kan. Kalau orang biasanya salam Pak. Nah sekarang kita, nah sebelumnya Bapak mau nanya, ada yang mau ditanyakan lagi terkait pembelajarannya? Tidak ada, ngerti semua? Tidak
dan semuanya kita sekarang mengerjakan lembar kerja peserta didik kita tentang keragaman budaya tadi. Kelompok, Pak. Ya, bagi kelompoknya yang laki sini saja, biar gampang. Kelompok mulai dari kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 kami kakak. Ini kelompok 1. Isi dulu nama teman-teman. Kita juga perintah soalnya. Pertama, perintah soalnya. Perhatikan penjelasan itu dari guru ya, yang dilakukan. Dan bacalah petunjuk dengan teliti. Nah, boleh di seperti biasa ya, kita presentasikan hasil KBD kita ke depan. Nah, ketua kelompok 1 ya Pak, ketuanya yang mau maju. Bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari ini. Mana ya? Coba Cynthia, kita pelajari kita hari ini. Apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Tema yang kita pelajari ya. Sekarang Bapak akan mencontohkannya salah satu bentuk keragaman budaya sebagai bentuk refleksi kita pada hari ini. Keluarkan buku PR-nya, latihannya boleh. Mengerjakan soal ini catat aja soalnya dulu ini soalnya ada kelompok. Ada rapi di, silakan di. Nabi di.